Studi Manajemen Bisnis Internasional jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Selain saya mengajar di Prodi Manajemen Bisnis Internasional, saya juga mengajar di 3 prodi lainnya di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang, yakni ada di Prodi Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran, dan Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di samping itu, saya juga mengajar di lintas jurusan, yakni jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang maupun di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tentunya sangat berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yakni adalah ilmu hukum, khususnya terlebih kepada hukum bisnis. Di samping itu, saya juga mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Public Relation karena sesuai dengan background saya sebelum menjadi dosen, dan mata kuliah di Boarding Skill. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pembelajaran mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Hukum Bisnis. Dalam mata kuliah Hukum Bisnis ini nantinya saya tidak akan memberikan teori, namun saya juga akan memberikan mata kuliah praktek, yakni teknik pembuatan kontrak bisnis. Karena apa? Dalam pencapaian pembelajaran di dalam perguruan tinggi vokasi yang lebih mengedepankan terkait dengan praktek, yakni 60% praktek dan 40% teori, maka saya akan membekali mahasiswa dalam pembuatan kontrak bisnis tersebut. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah hukum bisnis, saya akan menjelaskan deskripsi secara singkat mata kuliah hukum bisnis di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Bahwa mata kuliah hukum bisnis ini didapatkan pada semester tingkat akhir. Dikarenakan apa? Untuk membekali mahasiswa yang sebelumnya telah mendapatkan materi terkait dengan dunia bisnis. Di antaranya adalah mata kuliah kewirausahaan, e-commerce, marketing, administrasi ekspor impor, dan ilmu administrasi. Sehingga jurusan Administrasi Bisnis memerlukan mata kuliah hukum bisnis ini untuk membekali mahasiswa agar lebih mendalami terkait aturan atau hukum dalam menjalankan dunia bisnis di kemudian hari dan mengantisipasi resiko dalam berbisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang akan diperoleh pada kesempatan mata kuliah hukum bisnis kali ini. Yang pertama, mahasiswa akan menjelaskan terkait dengan arti subjek hukum, objek hukum, dan dapat menyebutkan unsur sifat dan sumber hukum yang dapat menguraikan pembagian hukum yang ada di Indonesia atau kita simpulkan menjadi pengantar hukum di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa akan mampu memahami atau menjelaskan terkait dengan bentuk umum surat perjanjian. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan mampu memahami terkait dengan hukum dagang. Selanjutnya, hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Selanjutnya setelah mahasiswa memahami pengantar ilmu hukum, hukum perjanjian, dan hubungan hukum perdata dan hukum dagang, kita akan masuk ke dalam teknik pembuatan kontrak atau masuk ke hukum perjanjian dalam praktek. Jadi membuat anatomi kontrak dari mulai pembukaan hingga penutupan. Jadi nanti ada perjanjian khusus, yakni ada perjanjian jual beli salah satunya, perjanjian sewa menyewa, ataupun perjanjian waralaba, dan tentunya masih banyak lagi sesuai yang saya cantumkan di dalam RPS saya. Setelah mahasiswa mengerti terkait dengan hukum perjanjian dan bisa membuat teknik pembuatan kontrak dengan baik dan benar, selanjutnya mahasiswa akan mengerti dalam cara mendirikan perusahaan atau terkait dengan materi hukum perusahaan. Di sini mahasiswa akan mengerti bagaimana cara mendirikan perusahaan baik PT, CV maupun firma dan perusahaan perorangan. Selalu setelah mahasiswa bisa mendirikan perusahaan, materi selanjutnya adalah surat-surat berharga. Dan setelah itu, surat-surat berharga selesai, materi selanjutnya terkait dengan hukum kepailitan. Setelah memahami materi tentang kepailitan, maka mahasiswa selanjutnya akan diberi materi terkait dengan HKI atau hak kekayaan intelektual, yakni berupa hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang. Dan setelah itu, materi yang terakhir yakni adalah perlindungan konsumen. Di dalam materi perlindungan konsumen ini tidak hanya konsumen saja yang dilindungi, tetapi juga produsen. Karena bagaimanapun nantinya mahasiswa juga terjun ke dalam dunia bisnis. Jadi mahasiswa dapat mengerti aturan dalam berbisnis tersebut. Dari capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi hukum bisnis sebagai bekal kemampuan
kemampuan praktis dalam bidang hukum bisnis. Hingga akhirnya mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal membuat perjanjian atau kontrak bisnis sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pembelajarannya. Bahwa sistem pembelajaran dalam hukum bisnis adalah studi kasus, kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi dan tanya jawab. Kemudian terkait dengan interaksi dengan mahasiswa, saya akan menanyakan kepada mahasiswa di akhir perkuliahan apakah ada pertanyaan. Biasanya di sini banyak mahasiswa yang bertanya terkait dengan kasus yang terkini. Kemudian jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan bergantian bertanya kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan saya. Selanjutnya terkait dengan indikator penilaian mahasiswa. Terkait indikator penilaian mahasiswa di sini, saya mengedepankan mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan saya. Meskipun ada UTS ataupun UAS, di sini saya beranggapan bahwa UTS UAS bisa dilakukan dengan motivasi. Untuk itu saya lebih mengutamakan mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dari kelas 4 MBIA. Hari ini sehat, dalam kondisi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kita segera berjumpa tatap muka dalam kuliah offline. Hukum kontrak itu apa? Hukum kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak yang dimana di dalamnya ada harta kekayaan, yakni ada kreditur dan juga ada debitur. Kemudian perbedaan hukum kontrak dengan perjanjian. Ini ya teman-teman. Jadi perjanjian itu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Tapi kalau sebuah kontrak itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Jelas ya. Jadi misalkan nih, saya Mas Iqbal besok janji ya dengan saya ketemu di kampus misalkan. Ya Bu, melaksanakan suatu hal pertemuan karena saya mau menyerahkan KHS 4 MBIA. Baik Bu. Tapi kalau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis ini dikatakan dengan kontrak. Sehingga kontrak ini merupakan turunan dari adanya perjanjian. Ya. Jadi perjanjian ini bisa lisan maupun tulisan, tapi kalau kontrak disarankan atau diwajibkan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, asas perjanjian di sini ada asas konsensualisme, kesepakatan, asas kebebasan berkontak, asas fakta servanda dan itikat ad, kemudian asas itikat baik dan asas kepribadian. Kemudian syarat perjanjian ini yang paling penting teman-teman. Jadi secara subjektif adanya kesepakatan dan adanya kecakapan hukum. Jadi subjektif di sini adalah orangnya. Kemudian syarat objektif di sini adalah bendanya, barangnya, objek hukumnya. Adanya kausa yang halal dan adanya objek yang diperjanjikan. Jadi jika syarat 1 dan 2 dilanggar, maka perjanjian atau kontrak itu dapat dibatalkan. Tapi kalau syarat yang ketiga dan keempat, kalau dilanggar, maka kontrak itu dikatakan batal demi hukum. Maksudnya gimana, Bu? Tetap tidak sesuai dengan produk aturan hukum yang sudah diberlakukan. Ya teman-teman ya. Jadi beda, kalau dapat dibatalkan itu berarti sudah selesai, perjanjiannya nggak ada. Karena nggak ada sepakat dan nggak ada orang yang cakap. Orang yang cakap itu seperti apa? Orang yang dewasa. Tapi kalau misalkan nomor 3 dan 4 ini nggak ada, itu istilahnya adalah batal demi hukum. Bahwa perjanjian itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Baik. Nah, kapan terjadinya perjanjian? Jadi kontrak atau perjanjian ini dapat terjadi kalau sudah ada sepakat dari kedua belah pihak. Pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ini terkait dengan asas itikat baik tadi. Nah, perjanjian tertulis ini bisa berbentuk perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, kemudian ini sama aja, kemudian perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notarial. Jadi ini misalkan jual beli tanah misalkan. Kemudian kalau perjanjian tidak terus atau lisan tadi yang saya contohkan namanya unsur perjanjian. Ada esensialia, naturalia, dan accidentalia. Jadi kalau esensialia itu yang wajib ada. Tapi kalau naturalia yang dimana
dapat dikesampingkan oleh para pihak, misalkan resiko dalam jual beli, misalkan adanya overmah atau mungkin adanya force majeure. Tapi kalau accidentalia di sini adalah bagian dari penyajian yang ditambahkan oleh para pihak. Jadi tadi yang saya katakan force majeure atau keadaan memaksa itu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh para pihak. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini berakhirnya perjanjian. Jadi berakhirnya perjanjian itu karena adanya pembayaran. Tadi misalkan dibayar secara lunas atau dibayar secara kredit. Kemudian adanya penawaran pembayaran. Kemudian adanya pembaharuan utang. Jadi misalkan nih, saya berhutang kepada bank A. Kemudian dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian dalam waktu 1 tahun, saya mau melakukan hutang lagi, menambah hutang lagi. Boleh nggak? Boleh, dengan catatan saya adalah nasabah yang memiliki kredibilitas sangat baik. Nah, nanti istilahnya ada pembaruan utang atau munculnya perjanjian baru. Atau pengikutan dari perjanjian pokoknya atau adendum. Namanya dikatakan dengan adendum. Kemudian di sini ya, musnahnya barang yang berhutang, kebatalan dan pembatalan. Di sini maksudnya tadi secara subjektif dan objektifnya tidak terpenuhi. Teknik pembuatan surat perjanjian. Harus ada judulnya dulu. Misalkan jual beli antara Mbak Nuriska dengan Mas Sultan atau PT Nuriska dengan PT Sultan dengan jual beli emas batang senilai 100 gram. Kemudian adanya pembukaan. Pembukaan ini berisikan terkait dengan tempat tanggal perjanjian itu dilakukan pada hari ini, di hari Kamis, tanggal misalkan 20 November tahun 2021 bertempat di Semarang dan seterusnya. Komparisi ini berisikan para pihak pertama dan pihak kedua. Premis berisikan sebab, jadi kata-katanya adalah kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini. Kemudian terkait dengan syarat-syarat isi perjanjian, jadi memuat isi-isi perjanjian atau pasal-pasalnya. Nah, di sini jangan lupa adanya except clause. Except clause itu terkecuali. Jadi misalkan force majeure, keadaan memaksa itu tadi. Force majeure itu keadaan memaksa yang dimana salah satu pihaknya ini tidak bisa memenuhi kewajibannya karena sesuatu hal yang tidak terduga. Misalkan pihak itu sakit, kemudian meninggal dunia, tetapi dia masih punya kewajiban untuk melunasi hutangnya. Misalkan demikian. Oke, kemudian ada klausul penutup, jadi ditutup secara demikian perjanjian ini dibuat sebagaimana mestinya dan dibuat dalam keadaan sadar. Ya, sebelum klausul penutup, except clause ini juga memuat terkait dengan penyelesaian sengketa, tadi kan force majeure atau overmah. Kemudian kalau misalkan para pihak ini melakukan bukan prestasi atau ingkar janji, jadi mau diselesaikan lewat badan peradilan atau di luar badan peradilan. Ya, ini ya judul mencerminkan isi dari dua perjanjian itu, ditulis dengan bahasa yang baku dan tentunya ada penomoran. Apa sih maksudnya penomoran? Ya. Jadi penomoran itu fungsinya ya untuk arsip dari surat perjanjian. Misalkan kalau kita dalam kantor notaris, ya itu tadi untuk arsipnya itu aja. Oke, pembukaan yang merupakan awal akta menunjukkan tanggal tempat terjadinya perjanjian. Seperti ini ya. Jadi harus ada hari, tanggal, bulan, tahun, dan bertempat di mana. Oke, komparisi di sini adanya bagian yang menyebutkan para pihak mencantumkan identitas. Identitas ini minimal nama, umur, kemudian nomor induk KTP, NIK, kependudukannya, nomor induk kependudukan, kemudian alamat dan pekerjaan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini menjalankan jabatan tersebut. Ini misalkan dia mewakili perusahaan apa, atau mewakili pemerintahan apa. Boleh. Misalkan Mas Ahmad kerja di PT Indrajaya. Berarti dia menjabat sebagai apa di sana? Mewakili PT Indrajaya bla 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 dengan surat keputusan direktur nomor sekian misalkan.
Oke, ini premis sebab tadi yang mengantarkan kenapa itu akta harus dilakukan. Ya, disepakati, jadi harus menerangkan kedua belah pihak ini berkata sepakat maksud tujuan dari para pihak, alasannya apa. Oke, ini contohnya bahwa pihak pertama adalah pemilik mobil Toyota, maaf. Ini ya, pemilik mobil Toyota Kijang Innova bermaksud untuk disewakan. Jadi maksud dan tujuannya apa untuk terkait dengan premis itu sendiri. Kemudian ada kata sepakat di sini. Ini yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian. Oke. Selanjutnya isi kontrak ini dibahas teman-teman. Silakan Anda sepakati oleh kedua belah pihak. Yang terpenting tadi Anda memuat unsur-unsur perjanjian, ada esensialia, naturalia, dan accidentalia. Ini ya, dijelaskan dengan bahasa yang tidak ambigu. Oke. Kemudian ini except clause tadi yang saya katakan, pengecualian. Di sini misalkan adanya wan prestasi, overmah, dan cara penyelesaian sengketa ini jangan sampai lupa. Jadi teman-teman misalkan membuat surat perjanjian mungkin kurang lebih isinya 9 pasal. Pasal yang pertama terkait dengan jangka waktunya, mungkin pasal yang kedua terkait dengan objek perjanjiannya, barangnya, pasal ketiga hak dan kewajiban para pihak, kemudian pasal keempat cara memperoleh barangnya seperti apa, cara mendapatkan barangnya seperti apa, kemudian pasal yang kelima mungkin jika adanya wan prestasi, pasal yang keenam mungkin adanya force majeure atau overmah, kemudian pasal ketujuh bisa Anda langsung ke penyelesaian sengketa. Ya teman-teman ya. Jadi cukup 7 pasal itu minimal dalam pembuatan perjanjian secara sederhana. Kemudian penutup nanti Anda berikan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam rangka dan bermaterai yang cukup. Dan di dalam pembukaan kalau sudah dicantumkan waktu, maka di penutup bisa iya, bisa tidak. Tapi biasanya tidak. Karena sekali satu aja dalam satu surat tersebut. Dan lebih baiknya menyebutkan jumlah saksi yang dihadirkan pada saat tanda tangan perjanjian tersebut. Oke, ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Yogyakarta, misalkan Semarang atau Yogyakarta tanggal sekian tahun sekian, para pihak pertama tanda tangan, pihak kedua, ini di sini materinya di sini, tengah-tengah sini, pihak pertama tanda tangan kena materai, pihak kedua kena materai, kemudian saksi-saksinya juga tanda tangan. Oke, logikanya saksi-saksinya tanda tangan kena materai apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau kena materai gimana? Ikut terlibat perjanjiannya, Bu. Iya, ikut terlibat dalam perjanjiannya. Karena di dalam materai itu menandakan juga dia para pihak ini berkewajiban untuk menjalankan semua isi yang ada di dalam perjanjian. Baik, oke, itu kurang lebihnya dari saya materi terkait dengan perjanjian. Jadi nanti teman-teman belajar membuat surat perjanjian. Saya tentukan mungkin perjanjian terkait dengan hutang piutang. Nanti selebihnya setelah Anda bisa membuat surat perjanjian, Anda akan mudah untuk membuat atau mendirikan suatu perusahaan. Itu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Bu. Sonia. Ya, jadi dari dalam syarat perjanjian itu kan tidak secara langsung disebutkan bahwa kita harus menggunakan materai. Ya, nah terus saya juga cari informasi kalau memang materai itu bukan merupakan syarat sah sebuah perjanjian. Nah, tetapi kenapa di setiap perjanjian-perjanjian, terutama perjanjian-perjanjian yang penting itu menggunakan materai, ya, Bu? Apakah ada alasan lain atau peran dari materai itu sendiri? Ya. Itu, Bu. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Zonia atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Bu, kalau pernah ada Bu suatu kesepakatan atau perjanjian tidak menggunakan materai, apakah itu tidak berkekuatan hukum tetap, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kenapa kita harus bermaterai, itu menunjukkan hak dan kewajiban seseorang itu agar segera terpenuhi atau wajib dilakukan. Karena adanya unsur materialnya tadi yang berupa kekayaan. Tadi kan makanya kenapa kontrak itu dibuat tertulis. Tujuannya apa? Untuk mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau perjanjian kan, tadi kan bisa lisan. Tapi kalau sebuah kontrak bisnis, itu kalian harus membuatnya dalam bermaterai karena ada juga undang-undang materai di sini. Jadi fungsinya apa? Ada nilai nominalnya. Ini kan kita berbicara bisnis ya kemarin. Bisnis itu kan suatu kegiatan perdagangan yang bermaksud untuk mencapai suatu keuntungan. Kalau tidak ada kita tanda tangan di atas materai, bahwa di sini perjanjian ini kekuatan hukumnya sangat lemah. Tadi yang dikatakan bentuk perjanjiannya akan di bawah tangan. Tapi kalau misalkan di atas materai itu mengakibatkan kuatnya perjanjian ini tadi asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak atau kontrak yang dibuat oleh para pihak bisa mengikat kedua belah pihak tersebut. Barusan tadi pagi saya ketemu dengan mahasiswa di prodi lain, dia cerita, Bu, saya kerja Bu, di mana? Di vendor. Vendornya namanya apa? CV WO Wedding Organizer. Kamu jadi apa? Saya jadi perangkai balon dan bucket. Terus gimana? Di perjanjian kontrak kerja saya nggak ada Bu terkait dengan tanda tangan kontrak bermaterai. Lalu gimana Bu? Aman nggak kondisi saya? Itu perusahaannya baru berdiri kapan? Baru aja sih Bu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Dia merasakan manajemen keuangannya tidak terlalu baik. Sehingga fungsinya apa? Ini loh nanti. Fungsinya nanti kalau Anda mendirikan sebuah perusahaan, terus Anda punya para pekerja atau punya mitra seperti itu, akibatnya orang akan tidak percaya terhadap perusahaan Anda. Karena kredibilitas perusahaan itu sendiri. Jelas nggak maksud saya? Jadi, saya harus gimana, Bu? Kerja lagi atau keluar? Kalau kamu sudah nggak nyaman, kamu bisa keluar. Tapi masalah, apakah itu perjanjiannya dilegis atau ada stempel dari notaris? Enggak juga. Jadi dia tuh kondisi yang sangat, maksudnya labil, mau keluar juga dia ditekan sama pimpinannya, tetapi tidak ada mendasar secara tertulis. Tapi kalau dia tidak keluar, bayarannya atau gajinya itu tidak on time. Jadi istilahnya gitu deh. Jadi bermaterai itu ada unsur materialnya, atau istilahnya saya tidak bermaterial itu maksudnya ya ada unsur materi, keuangannya, kekayaannya. Itu Mbak Zenia. Iya Bu. Terus kalau misalnya terjadi sengketa nih karena perjanjian itu belum bermaterai, apakah mungkin bisa dilakukan pemateraian ulang gitu Bu? Kalau dilakukan pemateraian ulang pas kondisi sudah terjadinya masalah ya. Pastinya ya, kan Bu. Ya. Iya. Ya. Ini bisa nggak Bu? Akan susah, akan sulit untuk ditelusuri nantinya. Orang yang melakukan kesalahan itu kan pasti nggak mau tanda tangan di atas materai. Ya kan? Fungsinya itu tadi. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi sebenarnya perjanjian itu tidak harus dibuat di depan notaris karena bisa kalian buat berdua atau dengan orang lain tersebut, dengan pihak yang lain, asalkan yang sangat kuat. Tadi kenapa saya bermaterai? Karena materai ini fungsinya untuk mengikat yang sangat mengikat para pihak karena ada unsur material. Kita berbicara bisnis ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan non bisnis itu mungkin it's okay. Misalkan saya pinjam buku novelmu ya, misalkan. Boleh kamu lakukan tertulis? Boleh nggak? Boleh kan? Saya pinjam novelmu Harry Potter ya. Boleh tertulis bermaterai? Buat apa? Misalkan demikian. Ya kan? Misalkan contoh gitu. Jadi
yang bermaterai itu misalkan nilainya misalkan hampir saya rasa nilainya ini sangat tinggi nih bagi saya, 5 juta kah atau mungkin 10 juta kah, kayak saya pinjam iPhone-mu dong buat gaya-gayaan di malam minggu misalkan, berapa nih sewanya? Nah misalkan kan gaya sekarang kan anak muda ini misalkan seperti itu. Jadi ada unsur materialnya apa? Terkecuali misalkan yang meminjamkan Harry Potter itu buku novel Harry Potter, itu udah nggak keluar lagi loh edisi tersebut. Kalau hilang nanti kamu menggantikannya. Ya is okay, nggak apa di sini. Tapi kan unsur keuangannya tidak tersurat di dalam surat tersebut. Oke? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Zonia. Gimana Mbak Nuriska? Jadi bertanya? Oh ya, jadi Bu. Ya. Jadi Bu, ini kalau misal dalam kontrak perjanjian bisnis, misal ini bisnisnya perdagangan ekspor ya Bu. Berarti kan ada 2 negara yang di dalam kontrak bisnis itu loh Bu. Nah, semisal nih ada one prestasi dan harus dibawa ke jalur hukum, itu penyelesaiannya itu ikut hukum dari negara mana ya Bu? Apakah dalam perjanjian itu udah harus dituangkan perjanjiannya kalau misalnya ada one prestasi, penyelesaiannya di negara si buyer atau di negara si seller gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin ya Mas Sultan, sorry kebuka ya. Salah ngecat ya. Oke, nggak apa. Sebentar, nih. Saya share. Jadi belum saya ceritakan ya. Oke, nah ini penyelesaian sengketa, ya kan? Jadi misalkan perjanjian antar 2 negara. Kan Anda di sini international business law ya. Jadi Anda di prodi manajemen bisnis internasional. Jadi penyelesaian sengketa di antara 2 negara itu penyelesaian seperti apa, Bu? Jadi sudah tersurat di dalam suatu perjanjian tersebut mau dilakukan secara apa? Biasanya rata-rata adalah kalau 2 negara itu dilakukan dengan arbitrase atau penyelesaian di luar badan peradilan. Jadi menggunakan hukum yang mana? Hukum secara internasional. Jadi tidak bisa, misalkan nih negara Inggris dengan negara Indonesia, ini kan 2 sistem yang berbeda hukumnya. Karena pada saat pengantar ilmu hukumnya saya jelaskannya, ada civil law dan company law. Itu kan nggak bisa. Makanya diselesaikan dengan penyelesaian di luar badan peradilan. Ya, dengan cara arbitrase. Nah, ini satu negara cuma 1 kok. Kalau di Indonesia adanya di Jakarta. Nah, nanti sifatnya apa? Di sini adanya ini ya dispute relation, itu adanya negosiasi, adanya konsultasi, adanya konsiliasi, dan adanya mediasi. Nah, putusannya ini berkekuatan hukum yang tetap juga sama dengan putusan dari pengadilan. Gitu. Itu Mbak Nuriska. Jadi harus diputuskan sebelum tanda tangan kontrak. Oke? Oh, itu ya Bu. Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Terima kasih juga Mbak Nuriska. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman dari 4 MBIA? Kalau nggak ada, cukup dari saya perkuliahan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan silakan nanti saya kasih kirim atau email, minta emailnya teman-teman. Salah satu teman ketua kelas nanti akan saya berikan contoh-contoh surat perjanjian. Jadi teman-teman silakan berlatih membuat surat perjanjian. Minggu depan kita akan membahas surat perjanjian yang sudah dibuat oleh teman-teman. Jadi ya teman-teman ya. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Mari kita, tadi di awal mohon maaf kita belum berdoa ya. Di akhir mari kita berdoa bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Oke, selamat sore, siang menuju sore hari ini. Sukses selalu buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.